Dan Arema pun juga dengan asuhan Miroslav Janu. Ya, kita tidak melihat memang ada nama Kurnia Mega yang digantikan oleh kakak kandungnya sendiri, Ahmad Kurniawan, yang akan menjaga gawang dari Arema. Dan kita lihat juga di sini bagaimana Noah Alamsyah diusung menjadi striker tunggal, dan tentunya ada sokongan dari Roman Camelo dari belakang. Sementara itu Persipura dengan ritual tersendiri tentunya untuk memulai pertandingan, asuhan Jackson F. Tiago. Kita lihat di tim terbaik yang dimiliki oleh Persipura saat ini. Tanpa Ricardo Salampesi tentunya sedang cedera, namun tidak mengurangi juga kekuatan tim dari Persipura dengan komposisi yang seperti kita lihat saat ini. Arema di Stadion Kanjuruhan Ledia, kick off babak pertama Super Big Match antara Arema Indonesia menghadapi Persipura Jayapura. Wow. Kita lihat pelanggaran pertama hanya dalam waktu 17 detik. Oh, iya memang sangat disayangkan ya. Waktu yang belum menginjak 1 menit sudah mendapatkan satu pelanggaran Zarahan dari kapten Arema, Noah Alamsyah, yang melakukan sedikit injakan dari bagian belakang kaki Zarahan. Tentunya ini juga salah satu pressure di awal-awal pertama ini. Ya. Oh. Noah Alamsyah. Kita saksikan pemain yang sudah mencetak 3 gol. Ya, sedikit tadi protes dari manajemen Persipura. Baik dari manajer Rudy dan juga coach Jackson. Kedua kesebelasan masih meraba kekuatan. Ya kembali, Noah Alamsyah. Salah umpan Ian Luis Cabez tadi. Ya. Tea Musafri yang dipercaya oleh coach Miroslav Janu. Tentunya harus diperhatikan oleh coach Miroslav Janu kali ini. Dan M. Ridwan, umpan ke kotak penalti Musafri yang dituju. Oh. Berdua Musafri. Ya, tentunya kualitas dari kedua tim mempunyai pemain yang sangat baik, dan kita tahu di sini kualitas dari penyerang-penyerang Arema juga dari sayapnya juga sangat baik. Kita tahu juga M. Ridwan juga walaupun menjadi pemain sayap juga memberikan kontribusi yang cukup baik dengan gol yang sudah ditorehkannya. Justru bukan seorang Noah Alamsyah yang kita tahu juga seorang striker. 6 gol telah dicetak oleh Muhammad Ridwan. Ya. Yang berperan sebagai pemain sayap. Kali ini Roman Camelo. Roman Camelo. Oh. Percobaan dari Roman Camelo kita saksikan tadi. Iya, satu lagi sosok yang memang sangat berbahaya dari tim Arema, Roman Camelo. Berdiri bukan sebagai striker, dia adalah sebagai penyerang lubang. Dan inilah keunggulan dari seorang Roman Camelo, mampu mempunyai dribbling yang sangat baik. Dan kita lihat
lakukan painting bola dan langsung syuting. Namun sayang memang syutingnya belum mengarah ke gawang. Ya, gebrakan langsung dilakukan oleh anak-anak Singoedan. Tentunya bertanding di hadapan puluhan ribu penonton. Supporter fanatik kali ini Justinus Pae. Wasolosa. Oh, umpan yang sangat baik Justinus Pae. Hampir saja, dan kali ini hampir kehilangan konsentrasi pemain belakang dari Arema Indonesia. Ya, cukup menarik kita bagaimana kedua tim sudah langsung mengusung permainan ofensif. Dan kita lihat bagaimana wall pass tadi antara Justinus Pae dan juga Boasalosa yang sangat baik. Namun sayang sekali tadi sedikit slip Justinus. Dan satu hal juga yang sangat menarik dari tim Persipura bahwa Boas tidak dipatok sebagai striker tunggal. Dan kita lihat di sini Justinus Pae lah yang berdiri sebagai striker, dan peran dari Boas lebih free roll. Dia bisa bermain ke kiri maupun ke kanan sebagai orang yang sangat bebas tentunya. Sangat menarik tentunya, dua tim papan atas penguasa Liga Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Persipura yang sudah menorehkan 2 kali juara Indonesia Super League atau Liga Indonesia menghadapi Arema Indonesia yang notabene adalah juara bertahan musim lalu. Pelanggaran tadi ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Keras namun masih memang bersih. Tackling dari Gerard Pangkali tadi mengclearance bola. Salah seorang punggawa tim nasional, Zulkifli Syukur. M. Ridwan, Zulkifli kembali. Zulkifli Syukur. Umpan tarik bola Musafri. Oh, hampir saja kita saksikan sebuah sundulan dari Musafri. Ya, menarik ya. Kita lihat bagaimana sudah banyak sekali peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Dan satu hal yang masih bisa kita katakan keuntungan bagi tim Persipura bahwa bola tadi mengenai tiang yang memang belum bisa anak-anak Arema untuk mencetak gol pertamanya. Jelas Bung Yopi, kita lihat bagaimana serangan demi serangan Arema selalu tertuju dari sayap-sayapnya. Dan sampai saat ini sayap sebelah kanan di mana Ridwan bermain, itulah selalu posisi yang mereka gunakan untuk melakukan serangan ke kubu Persipura. Musafri. Begitu banyak Roman Kemelo, maupun juga kita saksikan di sana ada Noh Alamsyah, Benny Wahyudi. Kembali. Ya, bagi kedua tim juga kita lihat banyak sekali talenta pemain muda yang memang baru berkembang, bersinar di musim ini. Kita lihat ada beberapa nama seperti ada Johannes Chow dari Persipura, Justinus Pae, dan masih banyak lagi yang ada di bench. Sementara juga kita tahu di kubu Arema ada Yongki, ada Dendi, ada Benny Wahyudi, dan begitu banyak pemain-pemain yang memang kita lihat sangat-sangat baik di musim ini. Sepak pojok, kita saksikan kembali Esteban Guillen. Gerald Pangkali. Lemah Musafri tadi. Dikuasai pun oleh Yu Jae-hun. Ya, Arema Indonesia dalam 5 pertandingan terakhir di musim ini berhasil membukukan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Kemenangan tersebut diraih saat melawan Persiba Balikpapan dengan 3-0. Dan hasil imbang diraih setelah melawan PSPS Pekanbaru 1-1, dan juga Persib Bandung 1-1. Dan yang pastinya melawan Sriwijaya FC dengan skor 1-1 juga. Ya, sepanjang musim ini Arema Indonesia menderita 2 kali kekalahan
yaitu satu kekalahan dari Persisam Putra Samarinda di awal-awal musim dengan skor 2-1 dan dilanjutkan tentunya kalah saat lawatan ke Jakarta menghadapi Persija Jakarta dengan skor 2-1. Dan sangat disayangkan pada bulan Januari tepatnya pemain yang sangat disegani yaitu Pierre Yangka memutuskan untuk hengkang dari Arema Indonesia, tentunya merupakan satu kerugian untuk Arema. Ridwan. Oh. Kita saksikan kali ini masih terus membawa bola di sisi kiri Yan Kades. Ya, kita lihat satu tanggung jawab ditunjukkan oleh M. Ridwan pada saat dia melakukan salah passing dan dia langsung turun melakukan defense walaupun memang akhirnya dia harus melanggar Yan Luis Cabes. Kita lihat di sini bagaimana 1, 2 dan satu lagi datang 3 pemain. Oh, kita lihat memang satu tindakan yang kurang terpuji tentunya. Pantas saja kita lihat begitu marahnya Yan Luis Cabes karena pada saat dia terjatuh ada kembali injakan. Kembali kita lihat bagaimana provokasi untuk merusak mental bermain tentunya Bung Yopi. Kita saksikan di sini Zarahan, pemain tim nasional Liberia. Tentunya sebuah peluang kali ini. Zarahan langsung menuju. Oh! Hampir saja. Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat memang eksekusi dari Boas tadi langsung mengarah ke gawang. Atau Zarahan, namun memang walaupun tidak terlalu berbahaya tangkapan yang lepas. Masih dekat dari jangkauan Aka, namun memang ini harus terus diberikan konsentrasi penuh bagi Aka karena kalau misalnya ini pun terjadi dan pada saat itu ada pemain yang dekat dari Persipura mungkin akan menjadikan gol bagi tim Persipura tentunya. Ya, sementara itu di pertandingan yang lain Bontang FC sementara ini mengungguli 1-0. Ya, protes kita lihat dari Roman Kemelo. Ya mungkin juga satu hal yang harus menjadi pembelajaran bagi setiap pemain yang bermain di, ya memang ada handsball di situ. Bagaimana juga kita tahu seharusnya pemain juga sudah mengerti apa pelanggaran yang terjadi sehingga juga hakim garis mengangkat bendera untuk memberikan instruksi kepada wasit bahwa ada terjadi pelanggaran dan tentunya juga dituntut profesionalisme dari setiap pemain untuk sadar dengan apa yang terjadi di lapangan dan tidak selalu melakukan protes yang mungkin bisa memprovokasi dan merusak jalannya pertandingan. Ini Wahyudi. Oh, kurang baik kontrol bolanya tadi. Noah Alamsyah, Zarahan kali ini. Masih Zarahan. Menguasai bola, 3 pemain berusaha dilewati. Kita saksikan Noah Alamsyah pun juga membantu pertahanan. Oh. Ketua Umum Persipura Jayapura, Emer Kambu, berada di bench pemain. Oh, lepas kali ini Roman Kemelo, masih ada Hamka Hamzah. Ya, inilah dia sosok back tengah yang sedang bersinar kali ini, Hamka Hamzah, yang dipercaya oleh pelatih Alfred Riedel masuk ke tim nasional Indonesia kembali. Dan tentunya menjawab tanggung jawab tersebut dengan penampilan yang sangat brilian bersama Persipura. Oh, umpannya hampir saja. Sepak pojok yang cukup mematikan. Ya, lagi-lagi kita lihat hampir saja miskomunikasi di lini pertahanan Persipura mengakibatkan hampir saja ada peluang gol bagi tim Arema. Tentunya kembali. Lepas, kita saksikan. Oh, baik sekali Jaihun.
Ya tentunya di pertandingan super big match seperti ini Bung Yopi, kesalahan sekecil apapun akan bisa berakibat fatal. Dan tentunya inilah yang harus terus diperhatikan setiap pemain yang bermain di lapangan, bahwa mereka harus terus keep konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Dan ini tidak gampang tentunya, karena faktor emosional juga bisa mempengaruhi. Kadang-kadang orang bermain over control. Tensi tinggi tentunya dari pertandingan hari ini membuat kedua pemain dalam emosi yang sangat tinggi. Diharapkan kedewasaan dari masing-masing pemain yang berlaga di lapangan hijau. Ahmad Bustomi. Cukup baik Benny. Umpan pendek saja kepada Noah Alamsyah dalam kotak penalti. Noah Alamsyah. Roman Camelo. Cukup terbuka ruang tembak dari Roman Camelo. Sayang sekali. Ya, kita lihat di waktu yang begitu singkat sudah beberapa peluang dimiliki oleh anak-anak Arema. Kita lihat memang dengan dukungan para supporternya, Aremania, kita lihat di sini kesempatan untuk mencetak gol pertama bagi Arema kembali terbuang percuma karena tendangan dari Roman Camelo tidak begitu baik. Tuh, lepas kali ini. Ridwan, top scorer sementara di Arema Indonesia dengan 6 gol, 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Pemain Tampines Rovers di musim 2008-2009. Manuel Wanggai. Ya, tidak kenal lelah, kita lihat Bung VV M. Ridwan selalu menjaga pertahanannya saat diserang dan juga membantu penyerangan. Ya, itulah memang karakter dari seorang Ridwan ya. Kita tahu juga bukan hanya bagus dalam waktu offense, dia juga bagus pada saat melakukan defense, karena memang kita tahu Ridwan mempunyai kemampuan stamina yang sangat baik di tim ini. Sama juga dengan seorang Bustomi yang mampu menggalang sektor tengah cukup baik sehingga meringankan kerja dari seorang Esteban yang bisa lebih banyak membantu penyerangan ke depan. Ini Wahyudi, mudah saja bagi Hamka Hamzah. Tekanan terus diberikan oleh Singoedan. Sudah melewati atau menuju kepada menit ke-18, kedudukan tetap 0-0. Umpan jauh tadi kepada Zulkifli Syukur. Jahun. Ya, melihat memang dari segi kebobolan yang dimiliki oleh tim Persipura dengan hanya kebobolan 9 gol, saya pikir ini menandakan bahwa mereka sudah mempunyai kekuatan di lini pertahanan. Mereka memainkan 3 pemain bertahan sekaligus, yaitu kita tahu di situ ada Victor Iqbal-Nevo, Bio Pauline, dan juga ada Hamka Hamzah. Dan namun terlepas dari itu, kita lihat juga sebenarnya masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Arema. Terbukti bahwa beberapa kali dari sektor sayap mereka mampu untuk membuka suatu peluang, dan inilah yang harus terus mereka coba, bahwa setiap peluang harus bisa dimaksimalkan menjadikan gol, karena memang apabila tidak bisa terjadi gol akan menjadikan suatu frustasi dan membuat jadi bumerang bagi pertahanan timnya sendiri.
Persipura datang ke Stadion Kanjuruhan ini dengan modal kemenangan sebelumnya atas Persib Bandung dan juga tentunya Sriwijaya FC dengan skor yang cukup mencolok saat melawan Persib Bandung adalah 5-1 dan juga saat melawan Sriwijaya FC 3-2. Ya, pada 28 Februari 2009, Arema Indonesia bermain di hadapan sendiri, dipukul dengan telak oleh Persipura dengan skor 0-5. Dan kali ini umpan dari Zulkifli Syukur. Skor yang sangat mencolok tentunya, dan merupakan rekor tersendiri untuk Persipura. Sebuah umpan jauh ke depan, kita saksikan Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes, Justinus Pai, Roman Camelo, Zarahan. Oh, baik saya Zarahan. Zarahan Karanggar. Umpan kepada Justinus Pai. Kembali Zarahan. Oh, skill individu yang sangat baik Zarahan. Oh. Ya, boleh saya katakan sangat beruntung bagi Persipura memiliki seorang Zarahan yang menggantikan pos dari kapten yang ditinggalkan sebelumnya. Kita lihat di sini bagaimana kemampuan dari Zarahan dengan skill individu yang sangat baik dan tidak begitu bisa segampang yang kita lihat dia melakukan semua gerakan. Oh, sayang sekali belum menemui sasaran yang tepat. Ya, tentunya sosok dari Edward Ifak Dalam sudah tergantikan dari diri Zarahan yang mampu mengkoordinir di sektor tengah dan paling tidak membuka improvisasi bagi penyerangan tim ya. Ya, pelanggaran sangat keras tentunya. Ya, Esteban Guillen. Pelanggaran di lini tengah dilakukan oleh Esteban Javier Guillen Tejera, pemain yang juga sempat membela PSMS dan juga Persikota, merupakan kartu kuning kedua di musim ini. Ya, berarti Esteban Guillen harus absen di pertandingan berikutnya. Oh, Saat melawan Persiwa Wamena pada tanggal 10 Februari nanti. memang cukup tinggi tadi kita lihat gerakan kaki dari Esteban Guillen dan sangat pantas apabila memang dihadiahi kartu kuning. Kembali Zarahan. Hamka Hamzah memang yang kerap kali mencetak gol dengan sundulan, memanfaatkan bola-bola mati. Umpan dari tendangan bebas. Pemain yang sudah mencetak 1 gol untuk Persipura musim ini. Ya, satu kepindahan yang cukup berhasil Bung Yopi bagi seorang Hamka Hamzah. Kita lihat dengan kepindahannya di Persipura, dia seperti menemukan kembali jati dirinya. Iya. Bermain sangat baik dan akhirnya dipanggil oleh Alfred Riedel. Benar. Dan kita lihat pada sebenarnya pemain ini juga dikenal seorang pemain yang sangat bengal tentunya. Temperamental. Betul. Namun kita lihat di sini dia bisa berubah di tim Persipura. Sangat sulit tentunya, Bung Pepe, Anda sebagai seorang mantan pemain, Ya. kalau merubah julukan The Bad Boy menjadi A Good Boy dalam sebuah tim. Itu yang dialami oleh Hamka Hamzah. Ya, tentunya semua bisa berubah Bung Yopi apabila memang setiap oknum mau untuk melakukannya.
kali ini merancang sebuah serangan. Zahrahan karangan. Roman Camelo. Cukup baik Roman. Masih ada Pauline Pierre Bio. Boas Solosa 16 gol menasbihkan dirinya sementara untuk menjadi top scorer Liga Indonesia musim ini. Pelanggaran, ya, wasit Oki. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana usaha dari Beni Wahyudi untuk melewati Yohanes Cho. Dan kita lihat di sini satu ganjalan dari Yohanes memberikan cukup keras memang, memberikan satu peluang dari set piece tentunya bagi tim Arema. Ya, di sini tim Arema pun juga mempunyai penendang-penendang handal. Baik Roman Camelo maupun Esteban Guillen. Apakah kali ini Esteban Javier Guillen yang mengambil tendangan bebas? 2 gol telah dicetak dan memang lewat bola-bola mati kerap diciptakan gol oleh Esteban yang musim lalu mencetak 4 gol bersama Arema. Esteban Guillen pendek saja. Halo tadi oleh Immanuel Wanggai. Ya, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh wasit bahwa memang ini adalah satu pelanggaran. Kita lihat pada saat Hamka melompat, ada gangguan dari Zulkifli tadi. Sehingga memang ini pelanggaran tepat sekali untuk tim Persipura. Ya, 2 kolega. Betul. Sangat keras. Sama-sama main timnas dan sama-sama juga berasal dari daerah yang sama, begini, Makassar. 2 pemain asal Makassar. Instruksi tersendiri khusus diberikan pada Ian Luis Cabes. Sementara itu Hamka Hamzah telah kembali lapangan hijau setelah tadi dilanggar cukup keras oleh Zulkifli Syukur. Baik sekali Noah Alamsyah. Pelanggaran. Ya, memang cukup keras Victor Bonevo. Kita lihat memang gerakan dari No tadi berikan umpan kepada Roman Camelo memang sedikit merepotkan. Baik sekali kita lihat bagaimana turn back dari seorang No. Dan kita lihat di sini umpan. Memang tadi Victor Bonevo. Ya, pelanggaran Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria tadi. Satu keuntungan, kita tahu di sini Roman Camelo punya tendangan yang sangat baik dari bola-bola mati. Begitupun juga dengan seorang Esteban Guillen. Yo Jae-hoon, jaga gawang asal Korea Selatan yang diplot untuk menggantikan peran Chendri Pitoy yang pada musim ini hengkang dari Persipura.
Wasit Oki Dwi Putra, kita lihat, berikan instruksi untuk membentuk pagar hidup sesuai dengan perintahnya. 3 back tentunya bersiap untuk menghalau. Ditambah dengan Immanuel Wanggai maupun Ian Luis Cabes. Kita saksikan di sini ada Roman Camelo dan juga Esteban Javier Kien. Sedikit mengganggu Noah Alamsyah, kita saksikan. Roman Camelo. Oh! Ya, kita lihat bagaimana begitu keras dan akuratnya tendangan dari Roman Camelo, namun sayang sekali belum mengarah ke gawang. Kita lihat satu akurasi tendangan yang sangat berkelas. Dan kita tidak tahu apakah protes dari Yo Jae-hoon. Apa penyebab dia melakukan protes tidak kita ketahui. Ya, kita belum mengetahui tentunya. Namun wasit Oki Dwi Putra sepertinya menghentikan pertandingan sementara. Apakah ada sedikit gangguan sinar laser? Ya, Tentunya sangat tidak diharapkan. Ya, tentunya juga kita harapkan kepada seluruh supporter, pendukung fanatik dari Jarum Indonesia Super League, pada semua timnas sebagai tuan rumah tentunya sangat diharapkan untuk kedewasaannya dalam menjunjung tinggi nilai sportivitas. Hal-hal yang tentunya dapat mengganggu permainan sangat disayangkan tentunya. Dan inilah dia tendangan bebas dari Roman Camelo. Yo Jae-hoon sedikit protes kepada wasit Oki. Ya, pertandingan dilanjutkan dan sudah melewati menit ke-30. Skor masih tetap 0-0. 15 menit lagi tersisa. Sama kuat kedua tim. ya kita lihat bagaimana usaha dari No tadi melakukan dribble langsung melakukan shooting, belum begitu terarah. Namun memang kesempatan yang sangat baik apabila tadi tendangannya mengarah ke gawang, cukup terbuka. Kita lihat bagaimana shooting dari No tadi. Roman Camelo menyisir dari sisi kiri pertahanan Persipura dan kita lihat masih dapat diselamatkan. Zulkifli Syukur. Ahmad Bustomi. Oh. Lepas Noah Alamsyah kali ini. Oh. Sayang sekali sebuah peluang tadi. Betul, sedikit mengerem kita lihat pada saat Bio sudah langsung maju ke depannya. Sangat disayangkan sebenarnya masih ada kesempatan bagi No tadi untuk menjangkau bola. Ya, handball Ian Luis Cabes.
sini. Sebuah peluang. Roman Camelo. Pendek saja. Dan, kali ini hampir saja kita saksikan di dalam kotak penalti. Sebuah kemelut. Iya, sayang sekali kita bagaimana tadi kemelut tidak bisa dimaksimalkan oleh Esteban Guillen yang sudah mendekati bola tadi. Sayang sekali tendangannya tidak bisa mengarah ke gawang dan tidak akurat. Terlepas tadi. No, Alamsyah. Atau Along. Zulkifli Syukur. Along kembali. Emre Ridwan. Masih bawa sendiri Emre Ridwan. Esteban Guillen. Potong tadi oleh Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Ya, Zarahan. Baik sekali, kita lihat di sini Justinus Pai. Umpan kepada Boas Solosa, masih dapat disamakan. Kita lihat bagaimana serangan balik yang cukup cepat. Namun sayang sekali tadi Boas hilang kendali. Hilang keseimbangan. Cukup menarik, kita lihat saling serang menyerang. Zarahan kembali, atau Justinus Pai. Manuel Wanggai. Esteban. Kembali Esteban Guillen di sisi tengah. Alamsyah. Pertandingan yang cukup ketat dengan tensi tinggi di menit ke-35 ini menuju ke menit 36. Ketat, cepat, banyak pelanggaran namun masih dalam tingkat-tingkat sportif yang bisa dijaga. Kita lihat. Kita harapkan memang setiap pemain di dalam kedua tim ini terus menjaga konsentrasi bermain dan juga profesional bermain supaya tidak terpancing emosi. Pierre Bio. 2 musim bersama Persipura dan kali ini Emre Ridwan umpan kepada Ahmad Bustomi di sana. Play on. Gerard Pangkali berikan kepada Zarahan Karangga dalam kotak penalti Zarahan. Dibuang saja tadi oleh Purwaka Yudi. Ya. Kita lihat hampir saja kesalahan lini pertahanan Arema dimaksimalkan oleh Persipura. Kita lihat sayang sekali. Namun Purwaka masih begitu konsentrasi untuk menjaga daerahnya dan mampu membuang bola dari kaki Zarahan tadi. Wasalosa. Belum terlihat peran dari Boas Solosa sepanjang pertandingan. Belum membahayakan gawang AK. Zarahan sempurna. Ahmad Kurniawan menangkap bola. Jaga gawang yang musim lalu bersama Semen Padang. Ya, cukup berpengalaman. Kita tahu AK bermain sudah banyak di klub-klub baik juga. Ya, Persik Kediri juga kita tahu juga pernah dibela oleh AK. Dan tentunya ini suatu hal yang sangat unik dan sangat menarik pada saat dia bersamaan bermain dengan adik kandungnya sendiri di satu tim. Di posisi pun yang sama, Yopi. Zulkifli Syukur. Ya, baik saya Zulkifli umpan ke kotak penalti, tujuan adalah Musafri. Ya, sayang sekali kita lihat crossing yang baik dari Zulkifli tadi. Namun dua pemain, Musafri dan juga Noah Alamsyah sudah berdiri di posisi yang berdekatan. Tidak ada pemain yang datang dari belakang, dari tiang jauh. Sehingga akhirnya kembali mentah peluang dari anak-anak Arema.
Zulkifli Syukur. Zarahan. Oh. Zarahan pemain yang sudah mencetak 4 gol sebagai playmaker dari Persipura menggantikan peran Edward Ifak Dalam. Oh, baik sekali Tia Musafri. Terlampau terburu-buru. Taulahu Abdul Musafri. Pemain yang cemerlang bersama Persiba Balikpapan. Musafri. Roman Camelo. Oh, Zarahan cukup baik skill individu dari Zarahan. Atraksi dari Zarahan di lini tengah. Kita lihat kembali Zarahan. Buasolosa dengan Zarahan. Ya memang terlihat kedua tim masih lebih menonjolkan skill-skill individu, belum dari kolektivitas bermain secara tim. Dan memang itulah kita lihat memang masih begitu minimnya memang peluang-peluang yang sangat membahayakan. Esteban. Noah Alamsyah. Roman Camelo. Ahmad Bustomi. Musafri. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Selamatkan oleh Bio Paulin. Zulkifli Syukur. Noah Alamsyah. Oh. Iya, sayang sekali kita lihat crossing yang sangat baik mengarahkan Noah Alamsyah. Namun heading yang tidak maksimal mengenai sangat tipis dari kepala Noah, sehingga tidak bisa mengakibatkan gol terjadi bagi tim Arema. Bertubi-tubi gawang dari Yo Jae-hoon masih dapat terselamatkan. Hamka. Zarahan. Kali ini Emre Ridwan mencoba dengan skema penyerangan dari lini tengah. Esteban Guyen. Noah Alamsyah. Emre Ridwan. Cukup baik mencari ruang tembak Emre Ridwan. Berikan pada Musafri. Ya, satu tindakan yang cukup sportif. Kita lihat bagaimana tadi Yo Jae-hoon membuang bola untuk memberikan kesempatan kepada Musafri yang mengalami sedikit masalah. Ada dorongan memang, tapi bukan seperti yang diinstruksikan Musafri bahwa dia disikut. Ya, pada musim lalu kedua kesebelasan bertemu.
Pada putaran pertama, Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persipura dengan skor 2-1, tepatnya pada 9 Desember 2009. Namun berhasil dibalas oleh Persipura. Oh. Ya, memang ada gerakan tangan dari Justinus Pai tadi. Memang niat untuk melindungi bola namun mengenai Ya, leher dari Beni Wahyudi. sementara itu sudah menit ke-45. Tentunya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan babak pertama dan hanya 2 menit waktu diberikan oleh wasit Oki untuk additional time. Esteban Guillen. Oh. Iya, sangat ambisius sekali. Kita lihat bagaimana Esteban Guillen melakukan tendangan dengan emosi yang sangat meningkat. Kita lihat bagaimana raut wajahnya juga dingin sekali. Belum mendapatkan satu kesempatan melakukan tendangan yang baik. Ahmad Bustomi. Ya, Ahmad Bustomi berhasil mengambil bola tadi. Datar umpan kepada Esteban Guillen. Esteban Guillen, M. Ridwan. Dari sisi kanan penyerangan. Sebuah percobaan tadi Roman Camelo. Ya, menuju detik-detik akhir babak pertama ini, skor masih tetap imbang. Dan ya, mitra sepak bola, skor sementara masih tetap 0-0 untuk dua kesebelasan di babak pertama ini.